Nah, ini saya dihadiri seorang juru bendesa dari luar negeri Australia, dan bagaimana kisahnya menjadi seorang bendesa. Dan tadi juga saya dengarkan ada kisah banyak bule yang kerauhan dan trans. Mari simak di Ismail Jaya Kupasan dari juru bendesa. Salam Rahayu. Om Swastiastu, Awignamastu Namasidam, Om Mastu Tadastu Namaswahu. Salam kesatria kelas Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Bendesa, Bendesa adat ini luar biasa. Hari ini saya didatangi tamu spesial, dan spesial juga saya lama tidak konten, tidak ada siaran di YouTube karena kesibukan, banyak tamu, banyak kegiatan. Hari ini saya didatangi oleh tamu seorang bendesa. Ada yang kena bendesa di mana? Ternyata bukan di Bali jadi bendesa. Bendesa juga ya? Juru bendesa. Beliau jadi juru bendesa di luar negeri. Di luar negeri, bayangkan, bisa membayangkan di luar negeri ada seorang bendesa. Saya pikir di Bali saja bendesa. Ternyata kok sampai di luar negeri ada bendesa, gimana ceritanya? Di luar negeri di manakah beliau menjadi seorang bendesa dan bagaimana kisahnya beliau bisa menjadi seorang bendesa? Apakah melalui forum terpilih? Dan bagaimana kegiatan di sana, luar negeri di mana? Mari kita simak penjelasan. Ampura dengan beli siapa? Pak Sire mengenai jelas nih. Iya. Om Swastiastu. Macam kami hasil ki tiang ayu lagi lain makin sampai puluh malah mungkin bertemu langsung dengan guru. Boleh jangan tentu segi tujuan di tiang cuma silaturahmi. Dalam artian secara singkat dia jelaskan yang merasa proses perjalanan di luar biasa, dan dia merasakan itu dengan diri dia sendiri juga. Apapun yang kita lakukan itu berusaha lo tetap berjalan di garis yang dharma. Nama dia Igede Sarjana, asli dia dari desa Tianyar. Semoga dilantik dia kan. Jadi Singapura mungkin bahasa kalian jauh lama kelapa di luar. Iya. Jadi keberadaan keberadaan dia sebagai bendesa itu lewat tahun, karena Banjar Niki sudah dimulai dari 17 tahun yang lalu berbentuk incorporated yang bernama Banjar Bali Dewata Balinese Community Association of Western Australia. Jadi, Australia. Ya. Beliau jadi bendesa di Australia ya. Australia. Ya, jadi Australia Barat. Ya. Australia Barat. Ya. Jadi struktur dari Banjar yang berbadan hukum ini menurut aturan di Australia adalah dari dulu adalah presiden, wakil presiden, sekretaris, dan bendahara. Ya. Kemudian pada saat yang diberikan kesempatan untuk ayah oleh Kerajaan Bali di Australia Barat, dia mereview kembali semua apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Nah, tapi sampai lagi sampai basic, cuman mungkin harus ada perubahan sedikit. Kemudian dilakukan dengan pengelisir, dengan semuanya, akhirnya jawabannya adalah kita harus kembali ke cara Bali. Jadi mulai dari struktur itu kita rubah. Perubahannya adalah kita membentuk seksi yang namanya bendesa, wakil bendesa, kemudian di bawahnya parahyangan, seksi pawongan, dan seksi palemahan. Nah, ternyata perjalanannya tidak kurang dari 6 bulan, ini luar biasa. Jadi parahyangan, Sotong Serati, dan pemangku berlomba-lomba untuk menunjukkan bagaimana mereka rindu dengan cara Bali, karena tidak seperti sebelum-sebelumnya ke barat-barat kan. Kemudian di Paungan juga kita sampai membuat Banjar sementara, menengkuling yang sangat tawang, kemudian Kemardian yang namanya Kajang Kliwon, Purnama, Dilem, itu semuanya mengaki. Ada puranya, berarti ada pura. Puranya berapa perinya di sana? Nah, jadi begini, Niki baru berbentuk Sanggar Dawa. Dengan lunas mau Mesir, jadi Sanggar Dawa Bubur, dan kebetulan
belum 3-4 bulan itu pergerakan Tiang dan Semeton itu dengan komunitas lain itu akhirnya didengar oleh pemerintah lokal, dibantu juga dengan Taksu Bali. Dimanapun orang Bali itu pasti diberikan tempat yang baik, apalagi di Australia. Didengar oleh pemerintah lokal, Tiang itu diundang oleh Pak Menteri. Luar biasa. Pak Menteri Kebudayaan dan Menteri Transport itu mengundang dan berjanji memberikan Tiang sebidang tanah untuk Keramu Bali. Luar biasa. Jadi itu Perjuangannya luar biasa. prosesnya itu tidak lama sekali ya. Jadi Vicky balik bergetar sedikit, balik semangat sebenarnya. Kemudian, nah itulah ceritanya kenapa ada susunan yang namanya Juru Bendese. Walaupun tidak ada ikatannya di sini. Ada banyak nggak di sana? Iya, Berapa banyak? Banyaknya kalau di Australia ke setiap wilayahnya di Sydney, Melbourne, ada klien banyak ya. Dan cuman namanya beda-beda. Kemudian kebetulan di Australia Barat agak berbeda karena memang antusiasnya masyarakat Bali ini luar biasa. Berapa sekarang ada warga yang ikut Juru Bendese? Jadi warga adat. Jadi di Australia Barat itu kalau orang Bali mungkin juga sekitar 500-600 kakak. Tetapi yang baru masuk ke anggotaan dalam artian karena kita Mahkamah Desa Adat ya. Iuran kena apa istilahnya menjadi konstitusi aturan itu sudah hampir 300 sekian ya. Juru Tiang mau nanya, adakah sanksi adat nantinya akan diterapkan kepada warga adat ketika ada yang dilanggar? Seperti yang terjadi di Bali, apakah ada sepeka, ada kanurayang, itu adakah aturan adat seperti itu yang berlaku? Niki pertanyaan bagus sekali, karena benar bagus sekali Niki, karena kita sebenarnya kan cuma bisa menyontek saja, copy paste aturan sudah bisa, kan? Cuman perbedaannya adalah undangan kita itu adalah mau menyadarkan Keramu, mau membuatkan mereka wadah apapun sejelek-jeleknya mereka perbuatannya tidak akan ada sanksi. Tidak ada sanksi. Banyak karena ingin membesarkannya dan mendidik, bukan membinasakan nanti. Kadang-kadang dia orang sudah melakukan perjalanan yang mungkin tidak sesuai aturan di Banjar, dia tetap dia tetap jalankan. Tapi sampai sekarang dia tidak boleh bukti masih ada saja. Ada yang melanggar sanksi adat, yang melanggar. Kemudian contohnya seperti politik, seperti Pak Jero luar biasa. Kemudian ada Semeton Pak Jero, di lingkaran Pak Jero mungkin punya masalah dengan si A, jadi dia tidak senang dengan Pak Jero. Seperti itu, seperti di Banjar Tiang ada persisihan antara pribadi mereka, akhirnya salah satu dari mereka kan ke Banjar kan. Nah itu kan sudah wajar. Tapi dia tetap berjalan sesuai konstitusi. Dumugi dan pemargi diki. Yang mau nanya, tadi ada cerita Pak Juru Bendese bahwa di situ banyak juga yang istrinya orang bule, termasuk istrinya Juru Bendese sampai merasakan yang trans atau kerauhan, ketedunan itu. Itu benar terjadi ya tadi. Jadi mana ceritanya kok sampai mereka bule-bule ini merasakan kerauhan, ketedunan gitu? Gimana ceritanya? Diki pas acara apa nih ke Pak Juru Bendese? Daun Niki Kuningan. Acara apa namanya? Niki acara memang kalau di Banjar kita itu merayakan Hari Raya Galungan itu di Hari Kuningan. Kenapa? Karena Galungan jatuhnya selalu hari Rabu, hari kerja. Jadi kita ambil Kuningan. Langsung dibentuk barengan. Kuningan itu kemudian wonten Sulinggih Ide Sri Begawan dari Giri Dalam Agung Mimpi melunganin bersedia beliau karena dia sangat bersyukur sekali mumput acara melukat bersama dan ada yang melukat kemudian acara swadi langsung dilakukan nampak pertiwi. Nah disinilah pada saat Kuningan itu secara konstitusi yang harus mengundang ormas-ormas yang lain. Jadi ormas Hindu yang ada di situ maksudnya? Ormas Indonesia. Ormas Indonesia. Dari konsulat jenderal, kemudian ormas-ormas dari yang lain lah, dari NKT, dari jadi semua kita undang. Jadi di luar rencana, di luar kita tidak tahu. Paslah nampak Pertiwi, itu seperti Pak Jero Basalo, banyak sekali yang kerauhan. Ternyata banyak yang bule-bule banyak. Bule-bule. Sampai ada bule ketakutan dia
takutnya dia sampai orang ke toilet itu berantri. Karena energi dia. Ya, tidak tahan, ada yang menangis, ada yang seperti di Bali lah. Nah ini fenomena apa? Kok bisa seperti itu terjadi? Sangat luar biasa dan luar biasa. Tempat itu apakah memang sudah ada tempat di atas bukit atau di pura? Nanti saya akan tampilkan juga ininya video tempatnya. Ada video-videonya, ada video tempatnya untuk dilihat. Oke. Thank you for your band. Pick up. Yalah. Contohnya. Air kuat. 6. Ya, ampun. Tempatnya di atas gunung atau kenapa tempatnya itu? Apakah tempatnya Metaksu? Tempatnya ini di tengah hutan. Oh, di tengah hutan, ya. Menarik itu tengah hutannya. Tengah hutan, jadi tidak serem, tapi sangat sejuk dan tenang. Jadi luasnya berapa nih Pak? Niki apa namanya, tempatnya nggak begitu luas, banget sekitar 1000 meter. Kurang 1000 meter. Luar biasa. Tapi yang jelas Banjar ini, yang disebut Banjar sementara dulu, yang secara skalanya adalah kita itu mengobati psikologi orang Bali. Contoh, rasa kangen. Sinampura ini secara psikologi keseharian, wenten kawin campur ribut, kemana larinya? Banjar tidur dan ada tempat kalau kan tidur telepon teman-teman, ayo manski. Jadi kan merasa terhibur kan. Ujung-ujungnya pulang sudah tenang, baik lagi sama istrinya. Nah itu positifnya banyak sekali. Jadi ini sekali ke kewenangannya nanti mungkin semeton kalau memang mau kan ada page Bali Banjar Bali Dewata. Page Bali Banjar Bali Dewata. Wenten itu ke bisa dilihat kegiatan kita. Jadi kita ada konsumsi juga, kita sering berjualan. Di mana di FB di FB ya? Di FB. Page Bali Dewata. Ya, jadi itu page Facebook Bali Dewata. Bali Dewata gitu. Luar biasa. Jadi ini suatu yang saya sangat terkesan bahwa Jero Bendese Pak Made Nurjaya ya hadir Gede Sarjana. Pak Made Gede Sarjaya. Sarjana Pak Gede Sarjana yang sap-sapan apa Pak deh. Untuk mengulang aja lebih dikenal. Gede Sarjana meluangkan waktu padahal begitu beliau padat kegiatan pulang kampung tapi menyempatkan waktu untuk berdiskusi, untuk cerita. Apa sih yang dilihat dari nyama kita yang ada di luar negeri terhadap kondisi di Bali? Gimana tanggapan beli terhadap nyama yang di Bali? Melihat nyama yang luar negeri sekarang melihat Bali itu seperti apa ini nyama di Bali? Yang jelas Bali itu tidak bisa dilepaskan dari budaya dan agama. Taken Pak Jero niki sebenarnya tidak bisa dia jawab, hanya bisa dijawab dengan meneteskan air mata. Jadi meneteskan air mata, kenapa ya? Sampun becik kemarin dan sekali makin jaga sampun becik iki sane ngamau keramu nak Bali agama budaya mungkin kok ribut, mungkin ada sesuatu di sana karena mungkin lebih clear bisa dilihat itu kan dari jauh. Jadi tidak bisa dijawab dah mobil untuk berbagi seperti keberadaan PHDI, apakah kader Bali, dikit yang hadir. Oh melihat ya adanya dua ini ya dua kubu. Karena politik, karena di Australia ini sebenarnya sudah diperlukan yang namanya PHDA, Parisade Hindu Dharma Australia. Oh, dia mungkin nanti ada pertemuan juga dia minta dituntun di mana lagi, karena dia kedepannya dengan ide Begawan Sampun dan juga nanti dia kumpulkan beberapa semua pedisi yang ada di Australia, kita angkat duduk bersama. Jadi keramu di Australia ini kalau bukan kita yang menjaga meletakkan dasar dulu, nanti baru tetap kita koordinasi dengan dia di Bali. Tapi ini belum yang burung boleh lagi karena Diki kali ini. Saya mau tanya apakah dengan adanya wadah yang sudah terbentuk, adakah orang asing, orang Australia yang memang orang asli Australia ingin masuk agama Hindu, ada sudah yang seperti itu? Ada yang sudah bukan karena suami atau istrinya, tapi dia ingin masuk Hindu, ada nggak belum? Ini pertanyaan bagus sekali lagi, Diki. Memang dengan keberadaan Selingih di Australia,
di Desa Begawan yang sudah punya hak dan izin mengeluarkan sertifikat studi wadani, sangat luar biasa. Jadi persentase orang itu ternyata boleh, apakah orang yang menikah ataupun tidak menikah itu studi wadani luar biasa, sudah bisa dilakukan di Australia. Ada artinya. Ada banyak yang orang bule itu banyak yang akhirnya pindah studi wadani masuk agama ini, luar biasa. Pak Juru Bendesa. Jadi terima kasih nih waktunya Pak Juru Bendesa sudah meluangkan waktu ya, yang juga titip doa buat di sana untuk Bali dan Bali untuk Australia. Tentunya hubungan rasa persaudaraan jangan sampai kita terlepas karena kita adalah saudara agama kita yang harus saling jaga. Dan yang juga ingin titip salam kepada saudara-saudara yang mantian ratu yang ada di Australia, Banjar Bali Dewata, salam hormat dari Titiang Juru Bima atau Putra Ismail Jaya, salam rasa persemetonan, salam rahayu, salam Ksatria Keris Bali. Mari kita jaga Bali, mari kita jaga Hindu dimanapun berada, agar ajaran agama leluhur tetap kita bawa kemanapun kita berada untuk kita ajarkan atau sebarkan, sehingga ini akan membangkitkan lagi yang namanya warisan leluhur budaya kita yang harus kita jaga. Mungkin itu Pak Juru Bendesa. Iya, jadi pada sebutan Bali juga sedang pura diki tiang dulu teman-teman banyak berproses walaupun di luar negeri dengan keberadaan budaya menjalankan buron-buron autawi adat istiadat karena tiang jauh dan tiang berside mungkin ngayah sana kemari ngayah di dia. Jadi ulah sedang pura itu macam minta diki iring bersama, perbedaan itu pasti ada. Soha. Jadi kan sukses. Salam.